menjawab Gaming Kristolog. Ternyata Salomo dan Yeremia lebih hebat dari Yesus. Mari kita simak yang berikut ini. Sama-sama mengakui. Yesus mengaku dirinya sudah ada sebelum Abraham jadi, sedangkan Salomo mengaku dirinya sudah ada sebelum bumi ada. Kira-kira menurutmu mana yang lebih hebat? Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Amsal pasal 8 ayat 22-23. Salomo berkata, "Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada." Yeremia juga sebelum lahir dikatakan oleh Tuhan telah ada. Yeremia pasal 1 ayat 4-5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Umat Yahudi di Israel lebih paham tanah, menurutnya bahwa Tuhan di tanah itu bukanlah Yeshua atau Yesus. Saya mau memberikan respon dan tanggapan terkait dengan penjelasan dari saudara kita yang mengaku diri sebagai Gaming Kristolog. Yang pertama, saya menegaskan setegas-tegasnya bahwa Gaming Kristolog ini sedang melakukan apa yang disebut dengan ngarang bebas. Yang kedua, Gaming Kristolog ini sedang mengartikan Alkitab seenak udel, seenak jidat, dan sesuka hati. Ketiga, Gaming Kristolog ini sama sekali tidak mengerti dan tidak memahami bagaimana menggali, mengeksplorasi Alkitab secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Saya akan memulai penjelasan beliau dari Amsal 8 ayat 22-23. Karena ayat ini dikutip oleh beliau menunjukkan, membuktikan bahwa Salomo itu lebih duluan ada atau lebih hebat daripada Yesus. Benarkah demikian? Mari kita membuka hati pikiran kita bagaimana memahami Alkitab secara bertanggung jawab. Saya bacakan untuk kita Amsal 8 ayat 22-23. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Gaming Kristolog membuat sebuah kesimpulan bahwa kata aku di sini merujuk kepada Salomo yang di dalam keyakinannya disebut sebagai Sulaiman. Saya mau mengkonfirmasi dan menegaskan kepada saudara-saudaraku dimanapun berada. Bagi kami umat Kristen, termasuk juga Yahudi, Salomo itu bukan nabi. Salomo itu adalah raja ketiga setelah Saul dan Daud. Ayat-ayat ini tidak sedang menunjukkan kata aku di sini merujuk kepada Salomo. Kenapa demikian? Kita coba melihat paling tidak mulai dari ayat 12. Dikatakan begini, "Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat,
dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Kalau ayat-ayat ini, apalagi dilanjutkan ayat 22, 23 dan seterusnya, dikaitkan merujuk kepada Salomo, akan menjadi aneh, apalagi secara eksplisit. Di dalam ayat 12 dikatakan begini, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Jadi diberitahukan di sini secara terang benderang, kata aku di sini merujuk kepada hikmat. Salomo bukan hikmat, tapi Salomo mendapatkan hikmat dari Tuhan. Saya mau kasih tahu dan jelaskan kepada saudara-saudaraku, baik yang Kristen maupun non-Kristen. Memahami Alkitab itu tidak bisa diartikan hanya sekedar harfiah. Ada di sana perumpamaan, ada di sana kata-kata kiasan yang mau menunjukkan kebenaran ada di balik dari kata-kata tersebut. Tetapi berkaitan dengan Amsal 8 ini adalah mustahil dan tidak pernah orang Kristen membuat kesimpulan seperti sebodoh gaming kristolog bahwa kata aku di sini merujuk kepada Salomo. Tapi kata aku di sini merujuk kepada hikmat. Jadi ini tidak terkait dengan Salomo. Maka gugurlah konklusi kesimpulan dari gaming kristolog yang ingin membandingkan antara Salomo dengan Yesus, bahwa Salomo lebih hebat daripada Yesus. Karena konteks bacaan ini bukan merujuk kepada Salomo, tapi merujuk kepada hikmat yang dinarasikan seolah-olah seperti seorang pribadi. Yeremia 1 ayat 4-5. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Gaming kristolog kembali membuat kesimpulan bahwa Yeremia ini sudah ada sebelum Yesus. Padahal di sini tidak dikatakan demikian. Yang ditegaskan oleh Allah di sini, di mana dia sampaikan firman-Nya melalui nabinya bernama Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Artinya, Allah ingin menunjukkan, membuktikan ketika mau memanggil Yeremia menjadi nabinya, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Allah Bapa di surga juga sudah tahu bahwa saya pendeta Berton N dilahirkan hari sekian, menit sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Apa yang ada di sini? Allah yang maha tahu mengenal saya sebelum ada di dunia ini. Karena itulah perbedaan antara Allah yang maha tahu dengan manusia yang terbatas. Jadi tidak ada kaitannya dikontraskan dengan Yesus, bahwa Yeremia lebih duluan ada daripada Yesus. Sekarang saya akan membahas mengenai Yesus.
Gaming Kristolog mengutip Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi di pemikiran dari Gaming Kristolog, Salomo dan Yeremia lebih duluan ada daripada Yesus. Berarti dapat disimpulkan bahwa Salomo dan Yeremia lebih hebat dari Yesus karena lebih duluan ada daripada Yesus. Benarkah demikian? Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Salomo dan Yeremia itu hanya ada di dalam pengertian, pemahaman, pengenalan Allah yang tidak dibatasi oleh ruang, masa, dan waktu. Baik masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Itu maksudnya. Tapi kalau Yesus berbeda. Apa bedanya? Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus itu sudah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah yang disapa dengan Bapa telah mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan. Dan bukan hanya itu. Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus itu ada bukan hanya sebelum Abraham jadi. Yesus itu ada bukan hanya sebelum dunia dijadikan. Yesus itu ada bukan hanya sebelum bumi ini ada. Tapi Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak kekal. Sejak kapan? Sejak Allah itu ada. Kita tahu bersama Allah itu tidak punya permulaan. Kenapa? Yesus sudah ada sejak Allah itu ada. Karena Yesus dalam eksistensi kekal sebagai firman sudah ada bersama-sama dengan Allah. Karena Yesus dalam eksistensi kekal sebagai firman ada bersama-sama dengan Allah. Maka Yesus itu adalah Allah. Yesus yang Allah bukan dalam keadaan tubuh fisik jasmani kemanusiaan, tapi dalam eksistensi kekal sebagai firman. Firman itu tidak diciptakan. Kalau sampai firman diciptakan berarti Allah sempat tidak punya firman. Kalau Allah sempat tidak punya firman, dengan firman apa Allah menciptakan firman? Karena kita tahu bersama Allah menciptakan segala sesuatu melalui di dalam firman. Berarti Allah sudah memiliki firman secara kekal di dalam dirinya bersama dengan Roh Kudus di dalam dirinya. Yang berikutnya, Gaming Kristolog berkata Tuhan di tanah bukanlah Yesus atau Yesua. Kalau yang Anda maksud adalah Yesus atau Yesua dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia, jawabannya ya, benar. Tapi jangan lupa, dalam konteks keyakinan keimanan Kristen yang bersumber dari Alkitab, Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Yesus sudah ada kekal bersama dengan Allah yang disapa dengan Bapa dalam eksistensi kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.